Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Di dalam bacaan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35 hari ini, Petrus datang kepada Yesus dan dia berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, belas kasih Tuhan akan hadir dan menjumpai orang yang dengan keberanian mau berseru mohon belas kasih. Belas kasih dari Tuhan yang mampu menyelamatkan dia. Tetapi setelah dia mendapat belas kasih itu, hendaknya dia juga membagikan itu kepada siapapun. Ketika orang diampuni, dia belajar juga untuk mengampuni. Ketika dia dipulihkan, dia belajar untuk memulihkan. Dan ketika dia dibebaskan dari dosa, dia juga harus belajar sampai ke titik itu, memberikan kuasa pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dia. Ini lingkaran tobat yang sejatinya dimiliki oleh para pengikut Kristus. Ketika Petrus datang bertanya kepada Yesus tentang sampai berapa kali dia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya, dia mengatakan 7 kali 7. Ini angka dalam konteks Yahudi, angka yang sudah sempurna. Tetapi Yesus mengatakan lebih daripada itu. Bukan 7 kali 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Sebagai simbol bahwa pengampunan itu tanpa batas. Bukan soal angka, tetapi totalitas di dalam mengampuni. Bapak Ibu, tidak mudah untuk mengampuni. Apalagi hati kita sudah tersakiti. Apalagi kita merasa diri sebagai korban. Apalagi kita merasa diri bahwa mereka yang bersalah, dia yang bersalah, bukan saya. Saya menjadi korban. Kami menjadi korban atas ulah dan tindakan mereka. Maka kalau sebagai para pengikut Kristus kita masih berputar dan berkutat di sekitar ini, kita belum menjadi orang-orang pengikut Kristus yang hidup di dalam pengampunan. Bapak Ibu, sekali lagi, pengampunan itu tidak mudah. Mungkin mudah kita katakan, tetapi ketika dilaksanakan rasanya sulit sekali. Kenapa? Karena kita masih berada di dalam pertimbangan-pertimbangan manusiawi. Kita belum bergerak lebih untuk melihat lebih dalam makna dari pengampunan itu. Karena sejatinya Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih,
Kenapa kita belajar untuk mengampuni? Yang pertama, karena Tuhan sendiri sudah mengampuni kita. Semua kita punya dosa, punya kelemahan, punya kekurangan, tetapi Tuhan sudah mengampuni kita. Maka kita juga belajar untuk mengampuni. Dan yang kedua, kenapa kita belajar untuk mengampuni? Supaya kita lepas bebas, supaya kita menjadi orang-orang merdeka, supaya kita sembuh. Karena banyak orang hidup di dalam kepahitan, banyak orang hidup di dalam kemarahan, kebencian, yang membuat luka itu sangat dalam. Luka yang tidak kelihatan, tetapi luka itu tetap di bawah. Bahkan ada orang yang membawa sampai hari ini. Bapak Ibu, apa kita mau terus berada di dalam situasi luka ini? Maka mari Bapak Ibu, kita bangkit. Kita mau tanggalkan semua yang mungkin selama ini menyakiti hati kita, membuat kita sungguh-sungguh hidup di dalam keterpurukan, bahkan di dalam kepahitan yang luar biasa. Di masa Prapaskah ini, kita mau melepaskan kuasa pengampunan itu, supaya kita sembuh. Dan ingat Bapak Ibu, ketika pengampunan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan ketika kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saat itulah pintu rahmat Tuhan terbuka lebar bagi kita. Dan sekali lagi, pintu itu tidak akan pernah tertutup lagi. Berkat akan terus mengalir bagi orang-orang yang hidup di dalam pengampunan. Mari Bapak Ibu, jadilah orang-orang merdeka, orang-orang yang hidup bukan untuk masa lalu, tidak diikat oleh luka-luka masa lalu, tetapi hidup untuk saat sekarang dan hidup untuk masa depan yang lebih baik bersama Tuhan. Ampunilah, maka kamu juga akan diampuni. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.